Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, pada kesempatan sore hari ini yang seharusnya kajian kita jam 8, tapi kita majukan jam ba'da maghrib ya. Pembahasan kita adalah tentang hadis dhaif. Apa sih hadis dhaif itu, Pak? Hadis dhaif itu kebalikan daripada hadis yang sahih. Untuk mengetahui suatu hadis itu dhaif, kita harus mengetahui dulu syarat-syarat hadis sahih. Apa itu syarat-syarat hadis sahih? Syarat hadis sahih ada 5. Yang pertama, ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Jadi dari perawi sampai perawi sampai Rasulullah SAW bersambung. Tidak terputus. Syarat yang kedua, an yarwiyahu rawi adl. Yaitu diriwayatkan oleh perawi yang adil. Kapan disebut perawi itu adil? Kalau memenuhi 5 syarat. Muslim, balik, berakal, selamat dari kefasikan, itu dosa-dosa besar, dan selamat dari adab-adab yang tidak sesuai dengan Islam. Syarat yang ketiga, an yakuna rawi dhabitan. Perawinya dhabit. Apa itu dhabit? Itu menguasai hadis dengan penguasaan yang sempurna, di mana selamat dari kesalahan. Dan dhabit dibagi oleh para ulama hadis menjadi 2 macam. Dhabit sadr, itu hafalan, dan dhabit kitab, yaitu buku yang terjaga dari kesalahan. Jadi seorang perawi itu disyaratkan kalau ternyata dia meriwayatkan dengan hafalan, maka hafalannya kuat, tidak salah. Kalau dia meriwayatkan dari buku, maka bukunya selamat dari kesalahan dalam catatannya. Itu syarat yang keberapa, Pak? Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ala yakuna syadzan. Hadis tersebut tidak syadz. Apa itu syadz? Itu periwayatan perawi yang diterima menyelisihi periwayatan perawi yang lebih thiqah, lebih terpercaya darinya. Periwayatan perawi yang diterima menyelisihi periwayatan perawi yang lebih terpercaya darinya. Maka kalau menyelisihi tidak bisa dikompromikan lagi, maka pada waktu itu dianggap hadis tersebut syadz. Contoh, kalau antum misalnya mengabarkan terjadi kebakaran hari Senin, tapi temannya satu lagi mengatakan terjadi kebakaran hari Kamis. Sementara kejadiannya hanya sekali saja. Bagaimana kita mau menimbang dari 2 berita ini? Mana yang paling benar, Pak? Tentu caranya dengan melihat 2 orang ini mana yang lebih terpercaya, iya kan? Kita melihat yang satu orangnya terpercaya sih, cuman hafalannya agak-agak error dikit gitu. Yang satu orangnya terpercaya, tapi Masya Allah juga dia hafalannya kuat dan dia gak pernah salah kalau meriwayatkan.
Mana yang lebih kita dahulukan, Mbak? Tentu yang lebih terpercaya kita dahulukan. Yang kurang terpercaya kita tinggalkan. Nah, ini disebut dengan syadz. Syarat yang kelima disebut hadis sahih apa? Alla yakuna fiha illa qadihah. Tidak terdapat padanya illatun qadihatun, penyakit yang bisa merusak kesahihannya. Penyakit hadis apa aja banyak. Ya. Dan penyakit hadis itu seringkali terjadi ketika terjadi perselisihan para perawi di dalam meriwayatkan hadis-hadis. Misalnya ada dua perawi meriwayatkan dengan wajah yang berbeda. Yang satu meriwayatkan dari sabda Rasul, yang satu meriwayatkan dari perkataan sahabat. Kalau dari sabda Rasul diberikan istilah oleh para ulama yaitu marfu. Kalau dari sahabat berarti namanya mauquf. Ini terjadi perselisihan, ada dua rawi ini. Ini penyakit. Adanya ittirab, keguncangan, di mana ada beberapa perawi yang saling berselisih dalam meriwayatkan suatu hadis dengan wajah yang berbeda-beda dan sama-sama kuat dan tidak bisa dikompromikan, dan dua-duanya sama-sama kekuatannya lagi. Maka disebut oleh para ulama hadis dengan istilah muttarib, guncang. Itu termasuk penyakit hadis, penyakit. Iya. Nah, kalau terpenuhi 5 syarat ini, sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya juga dhabit, menguasai hadis tersebut, tidak salah dalam meriwayatkannya, selamat dari syadz, dan tidak ada padanya penyakit, maka pada waktu itu kita hukumi hadis ini apa? Sahih. Hadis ini apa? Sahih. Apabila tidak terpenuhi salah satu syarat daripada 5 ini, contoh, sanadnya bersambung, sanadnya terputus. Setelah kita periksa ternyata A meriwayatkan dari B. Setelah kita periksa ternyata si A lahir jauh setelah si B meninggal dunia, sehingga si A tidak bertemu dengan si B. Berarti ada rantai periwayatan yang putus ini. Si A meriwayatkan dari siapa ini? Sebab si B sudah meninggal jauh sebelum dia dilahirkan. Bagaimana akan meriwayatkan? Pasti ada perantara yang dijatuhkan oleh si A. Tidak diketahui perantaranya siapa. Paham tidak, Pak? Oh, kalau seperti ini berarti apa, Pak? Ada dua kemungkinan. Bisa jadi perantaranya thiqah, bisa jadi perantaranya sangat tidak thiqah, iya kan? Sangat lemah. Karena masih kuat, iya. Dua kemungkinan ini berarti menimbulkan keraguan tidak, Pak? Menimbulkan keraguan. Maka itu dhaif kata para ulama. Iya. Atau misalnya setelah kita periksa sanadnya ternyata perawinya hafalannya buruk. Ya. Karena cacat perawi itu dalam ilmu hadis, Pak, bertingkat-tingkat. Dan cacat yang paling ringan dalam periwayatan itu sayyi'ul hifadz. Apa itu sayyi'ul hifadz? Buruk hafalan. Kapan disebut perawi itu buruk hafalan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, alla yatarajjah janibu sawabihi ala janibi khata'ihi. Yaitu sisi benarnya tidak lebih kuat dari sisi salahnya. Artinya benar dan salahnya sama-sama kuat. Berarti ini menghasilkan keraguan tidak? Menghasilkan keraguan. Maka kalau ada perawinya ternyata buruk hafalannya, ditolak. Berarti hadisnya apa? Dhaif. Atau ternyata kita dapatkan hadisnya
Muttarib, guncang tadi sudah kita sebutkan. Terdapat padanya penyakit yang membuat hadis tersebut tidak sahih. Maka kalau 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka disebutlah hadis itu apa, Pak? Dhaif. Dan dhaif itu bertingkat-tingkat juga, Pak. Ada yang dhaifnya ringan. Tadi sudah saya sebutkan. Contohnya dhaif ringan, buruk hafalan. Ada dhaifnya cukup berat. Contoh misalnya seorang perawi yang diberikan status oleh para ulama muttahamun bil kadzib, tertuduh berdusta. Tertuduh apa? Berdusta. Biasanya ya, para ulama menyebut perawi-perawi yang tertuduh berdusta itu dengan istilah matruk. Bukan petruk, Pak. Matruk. Matruk itu artinya ditinggalkan. Iya. Maka kalau perawi ini sudah disebut oleh ulama matruk, berarti dia sangat lemah sekali. Dan status hadisnya dhaif jiddan. Status hadisnya apa? Dhaif banget. Ada lagi perawi yang ketahuan berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya tertuduh berdusta dengan pendusta, Pak? Tertuduh berdusta itu kalau si perawi tersebut suka ngomong bohong, walaupun ia tidak berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ditemukan bahwa ia berdusta atas nama Rasulullah. Coba kalau ngomong suka dusta. Maka para ulama menyebut perawi seperti ini dengan istilah tertuduh berdusta. Iya. Tapi kalau ketahuan ini orang berdusta atas nama Rasul walaupun sekali, maka disebut apa? Kadzdzab, tukang dusta. Periwayatan perawi yang tukang dusta ini disebut oleh para ulama dengan istilah maudhu', hadis palsu. Hadisnya apa? Palsu. Hadis yang palsu semua ulama sepakat tidak boleh diamalkan. Haram mengamalkannya. Karena itu termasuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Hati-hati, Pak. Dan subhanallah di Indonesia ini banyak berseliweran hadis palsu, Pak. Ini nanti nih sebelum Ramadan nih suka tersebar tuh hadis. Semoga diabaikan puasa orang yang belum minta maaf sama tetangganya, sama orang tuanya. Itu hadis tidak ada asalnya, Pak. Ya. Tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis manapun juga. Bahkan munculnya cuma di Indonesia doang. Tidak ada di tempat lain. Ya, sehingga ada kecurigaan yang bikinnya orang Indonesia ini. Nggak tahu siapa orangnya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan anehnya tersebar, Pak. Tersebar, Masya Allah. Itu setiap Ramadan selalu datang lagi tuh hadis tuh. Datang lagi. Jadi syariat. Syariat apa? Maaf-maafan sebelum Ramadan. Sampai-sampai ada orang datang, maafin ya Pak ya, mau Ramadan. Loh, baru ketemu sekarang, kamu salah apa? Minta maaf sama saya. Minta maaf itu kan kalau salah. Saudaraku sekalian, gara-gara apa rupanya? Hadis palsu itu tuh, Pak tuh. Iya. Contoh lagi hadis palsu apa lagi, Pak? Iya. Yang sering dibawakan oleh khotib-khotib Jumat.
Malam yasbir biqada'i falyabhath rabban siwa'i. Siapa yang tidak sabar dengan ujian dariku, hendaklah ia mencari Tuhan selainku. Itu hadis palsu, Pak. Contoh lagi hadis palsu apa, Pak? Hadis keutamaan puasa Rajab. Dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Itu di dalam sanadnya ada Abu Bakar Ar-Raqashi, dia kadzab, tukang berdusta. Iya. Tapi itu kemarin bulan Rajab tersebar tuh bu hadis, Pak. Ketika kita ngingetin, yang diingetinnya malah marah, ngambek. Iya. Padahal hadisnya palsu, Pak. Dan yang menyatakan palsu itu bukan saya, para ulama terdahulu sudah menyatakan demikian. Ibnul Jauzi dan yang lainnya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Subhanallah, di negeri kita ini peredaran hadis palsu itu mengerikan, Pak. Kenapa? Karena perhatian kita terhadap hadis lemah. Ya. Lemah perhatian kita. Pengetahuan kita tentang hadis juga lemah. Kepedulian kita untuk memilah hadis dhaif apa tidak lemah juga, Pak. Akhirnya apa? Akhirnya hadis-hadis palsu itu bergentayangan dan bahkan akhirnya menjadi sebuah syariat. Sementara kan mengamalkan hadis palsu seluruh ulama sepakat itu haram hukumnya, Pak. Nggak boleh. Demikian pula hadis yang sangat dhaif. Hadis yang sangat dhaif pun juga semua ulama mengatakan nggak boleh diamalkan. Ya. Nah, kemudian terjadi perselisihan. Bagaimana kalau hadisnya itu dhaif biasa, nggak sampai sangat dhaif? Boleh nggak diamalin? Terjadi perselisihan para ulama menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh secara mutlak. Alasannya kehati-hatian. Karena yang namanya hadis biasa, dhaif biasa itu kan ada kemungkinan benar dari Rasul, ada kemungkinan salah. Cuman kemungkinannya sama-sama kuat. Nah, takutnya nih benar ya kita amalin. Pendapat yang kedua mengatakan boleh diamalkan, tapi hanya dalam fadilah amal saja, tidak untuk yang lainnya. Dalam masalah fadilah amal, dalam masalah akidah dan hukum nggak boleh. Tapi untuk fadilah amal boleh saja. Ini pendapat ya dinisbatkan kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Namun sebetulnya kalau kita melihat perbuatan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i tidak demikian. Ya. Pendapat yang ketiga mengatakan hadis dhaif ditolak, sama sekali nggak boleh. Kenapa? Karena hadis dhaif hanya menghasilkan keraguan. Sedangkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meninggalkan semua yang meragukan. Rasulullah bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Sementara hadis dhaif itu meragukan. Maka semua keraguan harus dibuang dalam Islam. Adapun kehati-hatian bukan pada tempatnya di sini. Kenapa? Karena kehati-hatian yang diklaim tersebut bertabrakan dengan perintah Rasul untuk meninggalkan semua yang sesuatu yang sifatnya ragu-ragu dan meragukan. Karena agama Islam itu, Pak, tidak dibangun di atas keraguan, tidak. Agama Islam itu ilmiah. Agama Islam itu harus dibangun di atas bukti-bukti yang akurat, yang kuat, yang otentik. Adapun kalau buktinya meragukan, Islam tidak menerima itu. Makanya Rasulullah bersabda, sudah saya sebutkan tadi hadisnya, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak apa? Meragukan. Dalam hadis riwayat Abu Daud, syukiya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun wajada fi batnihi syai'an akhraja minhu amla
diadukan kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki yang menemukan di perutnya sesuatu, apakah keluar angin apa enggak? Nah, ragu nih, keluar angin apa enggak, keluar angin apa enggak. Apa kata Rasulullah? Jangan batalkan sholatnya. Kenapa? Karena yang yakin dia sudah di atas kesucian. Yang diragukan batal atau tidak. Kata Rasulullah apa? Tidak boleh ia batalkan sholatnya hanya karena keraguan tersebut. Maka semua yang sifatnya meragukan dalam agama kita harus tinggalkan, Pak. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Dan ini madhab Imam Bukhari dan Muslim. Dan dibela oleh Imam Abu Bakar Ibn Arabi dan yang lainnya. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar pun condong kepada pendapat ini dalam kitab beliau Tabyinul Ajab fima warada fi fadli Rajab. Saudara-saudaraku sekalian, ya. Nah ini. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih salahnya kita meriwayatkan hadis dhaif? Apa bahayanya meriwayatkan hadis dhaif? Kenapa kita nggak boleh meriwayatkan hadis dhaif? Kenapa sih? Pertama, Pak, sudah kita sebutkan tadi. Kalau kita meriwayatkan hadis dhaif berarti kita mengamalkan sesuatu yang meragukan. Sementara sudah kita sebutkan tadi bahwa sesuatu yang bersifat meragukan itu harus tinggalkan. Sebutkan dalam satu riwayat yang lain Rasulullah SAW sabda apa? Ya. Iyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian dugaan-dugaan, karena dugaan-dugaan itu sedusta-dusta perkataan. Hadis yang dhaif itu masih duga-dugaan, Pak. Ada dugaan iya, ada dugaan tidak. Iya kan? Masih tingkat duga-dugaan ini. Sedangkan Nabi mengatakan bahwa dugaan itu sedusta-dusta ucapan. Berarti kalau kita mengamalkan hadis dhaif, kita sudah mengamalkan sedusta-dusta ucapan. Kenapa? Karena itu sifatnya masih dugaan. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dugaan itu tidak boleh dijadikan sebagai sandaran dalam menetapkan kebenaran. Allah berfirman, Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a, dalam surat An-Najm. Sesungguhnya dugaan itu tidak bisa menegakkan kebenaran sedikit pun juga. Sementara hadis dhaif hanya sebatas dugaan, belum sampai kepada dugaan yang kuat. Tapi dugaan yang lemah, bahkan ragu-ragu, yang menimbulkan keraguan di situ. Ya. Ini bahaya yang pertama, Pak. Ini ya. Efek negatif yang pertama mengamalkan hadis dhaif itu berarti kita mengamalkan sesuatu yang apa? Meragukan. Yang kedua, bahwa hadis dhaif itu, Pak, membuka peluang orang-orang untuk apa? Mengamalkan hadis yang lebih dhaif dari situ. Dengan klaim ini hadis dhaif, hadis dhaif. Ya. Yang ketiga, menjadikan syariat sesuatu yang ternyata diragukan apakah itu syariat Islam atau bukan. Ya. Yang keempat, dia khawatirkan ia jatuh kepada berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Al-Muhadzab ketika menyebutkan tentang adab meriwayatkan hadis dhaif, beliau mengatakan apa? Di antara adab meriwayatkan hadis dhaif adalah tidak boleh dipastikan itu sabda Rasul. Namun adabnya dengan mengatakan begini, diriwayatkan begini. Tidak boleh mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini. Maka siapa yang memastikan sebagai sabda Rasul pada itu hadis dhaif, kata Imam Nawawi apa? Maka ia termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Hati-hati ya Pak. Imam Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin memberikan sebuah bab
di mana beliau membawakan hadis, man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain. Siapa yang menceritakan dariku suatu hadis yang masih diperkirakan itu dusta, lihat, maka ia termasuk salah satu dari 2 orang yang berdusta. Kata ya Ibnu Hibban membawakan bab itu, bab man syakka fi riwayati ahwa minas sahih am minas saqim fahuwa dakhilun fi hadzal khabar. Siapa yang merasa ragu dalam periwayatannya, apakah ini sahih atau tidak, tapi ia sampaikan ke orang-orang, maka ia masuk dalam hadis tersebut. Hati-hati Mas. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, kalau ada yang bertanya, Ustadz, tapi kenapa para ulama meriwayatkan hadis-hadis dhaif dalam kitab mereka? Kita katakan para ulama sudah menyebutkan sanadnya, Pak. Makanya lihat Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, dan Imam Ahmad dan yang lainnya, kalau menulis hadis itu pakai sanad tidak? Haddatsana fulan dari fulan dari fulan dari fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya para ulama menyebutkan sanad itu saja sudah cukup untuk apa? Menjelaskan bahwasanya kamu silakan periksa sanad ini. Kalau memang sanadnya sahih, silakan diamalkan. Kalau tidak, maka tidak boleh diamalkan. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Di sini penting, saudaraku. Karena memang ya hadis dhaif ini bisa merusak agama Islam. Karena dengan adanya hadis-hadis palsu dan hadis dhaif ini sudah saya sebutkan tadi, Pak, akhirnya disyariatkanlah sesuatu yang bukan syariat. Sebab kalau sudah disandarkan ke Rasulullah, orang akan sudah yakin, oh ini dari syariat Islam, dari Islam, padahal bukan. Ini bahaya saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, saudaraku, berhati-hatilah dalam men-share hadis. Antum sebelum menyebarkan hadis wajib tanya dulu kepada ahlinya. Wajib pastikan dulu itu hadisnya sahih apa dhaif. Kalau antum pas ngelihat hadisnya, oh bagus nih hadisnya, adalah yang penting bagus isinya. Oh nggak bisa. Kalaupun misalnya isinya bagus, tapi antum masalahnya menisbatkan itu ke Rasul. Sementara itu bukan sabda Rasul, misalnya gimana? Berarti antum termasuk yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapapun yang ingin menyebarkan hadis wajib diperiksa dulu. Itu hadisnya sahih apa dhaif. Kalau sudah kita yakini kesahihannya, silahkan disebarin ke orang. Ya. Tapi kalau itu masih diragukan, kita masih ragu-ragu, ini dhaif apa enggak? Ya saya masih ragu. Udah jangan dulu deh, jangan. Ya, tahan dulu. Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Saya ingin menyebutkan tentang sejarah. Bagaimana sih kok bisa terjadi hadis, ya, ada yang dhaif, ada yang palsu. Kapan sih mulai asal muasal terjadinya hadis palsu? Jadi begini, Pak. Di zaman Rasulullah, para sahabat semuanya mengambil hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat itu, Pak, semua terpercaya. Sebab Allah sendiri yang merekomendasi para sahabat. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka. Karena Allah sudah ridho kepada para sahabat, maka cukup rekomendasi dari Allah, cukup saja. Tidak butuh kepada rekomendasi yang lain. Lalu para sahabat menyampaikan hadis kepada generasi setelahnya, Pak.
Dan di zaman sahabat belum ada yang berani berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum. Kemudian di zaman tabi'in, ketika sebagian sahabat masih hidup, mulailah muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nah, orang-orang yang pemikirannya menyimpang ini, Pak, mereka kemudian ternyata ada yang membuat hadis untuk membela pendapat mereka. Terlebih juga ternyata ada orang-orang zindik, Pak. Zindik itu siapa? Orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Nah, orang yang pura-pura masuk Islam ini mempunyai rencana yang busuk. Dia ingin merusak Islam dari dalam. Caranya bagaimana? Membuat hadis palsu. Iya. Makanya ketika sudah mulai muncul fitnah-fitnah seperti itu, Pak, para sahabat pun mulai berhati-hati. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas bahwa ada seorang tabi'in membawakan hadis-hadis kepada Ibnu Abbas. Faja'ala Ibnu Abbas la yaltafitu ilaih. Tapi ternyata Ibnu Abbas tidak mau mendengarkannya. Lalu orang ini berkata, Ibnu Abbas, aku sampaikan kepada kamu hadis-hadis Rasul, tapi kok kamu tidak mau mendengarkannya, Ibnu Abbas? Kenapa? Apa kata Ibnu Abbas? Inna kunna idza sami'na ahadan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu a'yununa wa adat wastama'at ilahi adanuna. Dahulu, kata Ibnu Abbas, kalau kami mendengar ada orang yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, mata kami langsung tertuju kepada dia. Telinga kami siap-siap untuk mendengarnya. Falamma raqiban nasa sa'bu wad-dhalul. Adapun sekarang, kata Ibnu Abbas, orang mengambil hadis dari semua orang. Tidak lagi dipilah-pilih. Lam na'khudh illa ma'arafna. Maka kami tidak mau mengambil kecuali dari orang yang kami percayai saja. Mulai Ibnu Abbas hati-hati. Muhammad bin Sirin juga berkata, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qulna sammu lana rijalakum fayunzar fa in kana min ahli sunnati fayuqbalu hadithu wa in kana min ahli bid'ah fala yuqbalu hadithu. Ya. Dahulu mereka tidak pernah bertanya dari siapa kamu meriwayatkan hadis. Tidak. Tapi ketika muncul fitnah yang dimaksud yaitu munculnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan kan muncul dua pemikiran yang menyimpang, yaitu Khawarij dan Syiah. Qulna, kami mulai berkata, samulana rijalakum, sebutkan nama perawi kamu. Siapa, dari mana kamu ambil itu? Kalau dia menyebutkan, kami memeriksa. Kalau dia ahlu sunnah diterima, kalau dia bukan ahlu sunnah tidak terima. Masya Allah. Di zaman tabi'in hanya sebatas dilihat ini ahlu sunnah atau bukan. Ya. Kemudian di zaman setelahnya mulai terjadi perawi-perawi yang error hafalannya, suka salah dalam meriwayatkan hadis, dan yang lain-lainnya. Banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam periwayatan hadis, Pak. Ya, maka para ulama mulai berhati-hati. Caranya bagaimana? Caranya mereka mencatat setiap perawi hadis dan bertanya kepada orang-orang. Ya. Seorang ulama terdahulu berkata, "Kunna idza aradna an na'khudha haditsan an ahadin natasa'al anhu syahrain." Kami dahulu, kalau kami mau mengambil hadis dari seseorang, jalasna syahrain, kami duduk 2 bulan untuk memperhatikan orang itu dan bertanya-tanya ke orang-orang tentang siapa orang ini. Ditanya namanya, dari mana dia asalnya, keturunannya, orang tuanya siapa, kemudian guru-gurunya siapa, muridnya bagaimana hafalannya, bagaimana akidahnya. Itu dicatat baik-baik, Pak.
Dicatat baik nama-nama perawi itu, Pak. Ajib. Bapak kalau baca kitab ilmu rijal, kitab Al-Jarh wa Ta'dil misalnya, Tahdzibul Kamal misalnya, Tahdzibut Tahdzib misalnya, itu kan kitab yang mengumpulkan daftar perawi-perawi hadis. Dan setiap perawi itu disebutkan namanya, fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan, sampai 7 turunan tuh. Nisbatnya sampai kemana? Ya, kemudian lahirnya kapan? Gurunya siapa-siapa saja? Dia menuntut ilmu kemana saja? Yang mengambil hadis dari dia siapa saja? Itu dicatat baik-baik, Pak, luar biasa, detail banget. Untuk apa? Untuk membela hadis. Ada orang yang ketahuan dia berdusta, dicatat baik-baik, si fulan kadzab. Ada orang mudallis, dicatat baik-baik. Pokoknya sampai-sampai di majlis taklim saja ada orang ditugaskan untuk memperhatikan si fulan ketika mendengarkan hadis ini tidur. Si fulan ketika mendengarkan hadis ini ngobrol. Dicatat baik-baik, Pak, dalam rangka membela hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai tetangganya aja diperhatiin. Ada seorang perawi hadis yang didoifkan oleh para ulama gara-gara tetangganya, Pak. Katibul Laits. Dia didoifkan oleh para ulama gara-gara tetangganya. Kebetulan dia punya tetangga yang buruk akhlaknya, dan kebetulan itu tetangganya tulisannya mirip banget sama dia. Ketika Katibul Laits pergi, dia masuk ke rumahnya, diambil buku hadisnya, ditulis hadis, ditambahkan hadis di situ sama dia. Katibul Laits menyangka itu hadis miliknya, padahal bukan. Para ulama sudah menghafalkan hadis-hadis Katibul Laits. Maka mereka pun menuduh, mengatakan Katibul Laits tidak menguasai hadisnya. Dimasukkan kepadanya hadis-hadis yang bukan hadisnya, dan dia menyangka itu hadisnya. Itu menunjukkan dia dhaif. Masya Allah. Ajibnya para ulama begitu, Pak. Jadi setiap perawi ini, hadis-hadis yang dia riwayatkan dihafalkan sama dia, Pak. Hadis apa saja dicatat baik-baik. Sehingga akan ketahuan kalau ternyata dia dimasukkan kepada dia hadis yang bukan riwayat dia. Kalau ternyata dia tahu ini bukan riwayat saya, berarti dia thiqah. Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal ketika berjalan menuju kota Baghdad, di tengah jalan mereka melewati rumah seorang perawi yang thiqah namanya Al-Fadl bin Dukain. Mas, jangan tidur tuh, bangunin, Pak. Jangan menyandar, Pak, nanti tidur. Nah, lalu Yahya bin Ma'in berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Ahmad, saya ingin menguji dia." Kata Imam Ahmad apa? "Jangan. Dia thiqah. Percaya deh kamu sama saya." Kata Yahya bin Ma'in, "Enggak, saya mau uji. Saya pengen tahu kethiqahan dia." Sementara Yahya bin Ma'in sudah hafal, Pak, hadis-hadis Fadl bin Nu'ain ini. Sudah tahu hadis-hadisnya. Masuklah ia kepada Fadl bin Nu'ain. Lalu Yahya bin Ma'in berkata, "Wahai Fadl, aku ingin membawakan kepada kamu hadis-hadis yang kamu riwayatkan." "Silakan," kata Fadl bin Nu'ain. Ya, Fadl bin Dukain itu. "Hadis pertama begini." Kata beliau, "Iya, betul." Hadis kedua begini, 3, 4, sampai 10 hadis dijawab oleh Fadl bin Dukain. "Iya, itu hadis riwayat aku." Hadis yang ketiga, yang ke-11 dimasukin. Fadl bin Dukain diam. Dimasukin yang ke-12, diam lagi. Dimasukin ke-13, diam lagi. Rupanya kesel Fadl bin Dukain. Ini orang kok masukin hadis-hadis yang bukan hadis saya, kurang ajar ini orang. Akhirnya didorongnya Yahya bin Ma'in, "Kamu mau menguji saya ya?" "Iya."
Kata Imam Ahmad, apa kata saya? Dia thiqah. Iya. Kata Yahya bin Ma'in, wallahu Ahmad. Iya, ini lebih aku sukai daripada pergi ke Baghdad. Masya Allah, Pak. Perawi-perawi hadis terdahulu itu sampai ada khalifah ingin mengetahui kethiqahan Imam Malik. Masuk ke Imam Malik dan khalifah itu berkata, wahai Imam Malik, tolong tuliskan untukku hadis-hadis yang aku bisa amalkan. Maka dituliskanlah oleh Imam Malik dari hafalannya, Pak. Setahun kemudian khalifah itu datang lagi kepada Imam Malik, dan 10 hadis-hadis yang didetailkan oleh Imam Malik itu dipegang oleh pelayannya dan disembunyikan pelayannya itu. Kamu sembunyi sana. Hai Imam Malik, hadis-hadis tahun lalu yang engkau diktekan kepadaku hilang. Tolonglah didiktekan lagi. Imam Malik nggak sadar kalau dia lagi diuji, Pak. Maka Imam Malik mendetekan lagi, Pak, dari hadis pertama sampai hadis terakhir. Ternyata tidak kurang 1 huruf, tidak lebih 1 huruf. Gak kurang, gak lebih, pas sudah. Luar biasa kan? Coba deh kita ngapalin hadis sekarang, besok entah, wallahu alam. Karena memang di zaman sekarang orang-orang yang hafalannya kayak ulama terdahulu hampir nggak ada, Pak. Hampir nggak ada. Imam Bukhari, beliau dikenal dengan gunungnya hafalan, Pak. Ketika Imam Bukhari datang ke kota Baghdad, bergembiralah para ahli hadis dengan kedatangan Imam Bukhari. Karena apa? Karena beliau terkenal sebagai Jabalul Hifadz, gunungnya hafalan. Sesampainya di Baghdad, datang 10 ahli hadis menguji Imam Bukhari. Setiap 10 orang membawa hadis yang dibolak-balik sanad dan matannya, Pak. Semua dijawab oleh Imam Bukhari, saya tidak mengetahui hadis itu, saya tidak tahu hadis itu, saya tidak tahu. Terus sampai 10-10-nya. Kemudian Imam Bukhari berkata kepada yang pertama, adapun hadis kamu yang pertama yang benar begini, yang kedua yang benar begini, ketiga yang benar begini, terus sampai 10 orang. Akhirnya mereka mengakui ini memang gunungnya hafalan. Dan emang tidak aneh, Pak. Imam Bukhari itu satu-satunya ulama kalau duduk di majelis hadis nggak bawa buku. Kalau yang lain pasti bawa buku. Bawa buku. Imam Bukhari nggak. Sampai akhirnya teman-temannya itu mencela Bukhari dan menegur. Kamu Bukhari kenapa nggak mau mencatat? Imam Bukhari diam aja. Karena saking seringnya ditegur, Imam Bukhari kesal juga. Akhirnya Imam Bukhari menantang. Sudah berapa hadis yang disampaikan oleh guru kita dari hari pertama sampai hari ini? Sudah bingung. Dihitung satu-satu. Kata Imam Bukhari sudah 15.000 hadis. Hari pertama hadisnya ini. Hari kedua hadisnya ini. Terus sampai hari terakhir. Sampai-sampai yang mencatat pun membetulkan tulisannya dari hafalannya Imam Bukhari. Nah kalau antum kayak Imam Bukhari nggak masalah, nggak catat, Pak. Kalau antum kan gayanya kayak Imam Bukhari semua. Cuma mendengarkan. Iya. Pas pulang sampai rumah, wallahu alam. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Memang subhanallah, Pak, di zaman dahulu itu enggak ada kaset, enggak ada VCD. Tapi otak mereka udah kayak kaset. Mereka itu sekali dengar itu langsung hafal loh, Pak. Dan enggak lupa selama-lamanya.
Ya, tapi Allah Maha Adil ya. Di zaman sekarang nggak ada orang yang hafalnya kata kayak ulama dahulu diganti sama Allah kaset beneran, VCD beneran. Seakan-akan Allah ingin menegakkan hujah kepada hamba-hambanya. Ya, untuk menjaga ilmu ini, saudara-saudaraku sekalian yang kuatlah Islam, azan ya Allah. Nah, syahidnya maksud yang saya ingin bawakan, Pak, bahwa ternyata perawi-perawi itu bermacam-macam. Ada yang sangat thiqah, ada yang thiqah, ada yang di bawahnya, ada yang lemah juga berderajat-derajat. Maka dari itulah penting sekali kita untuk memilah antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Karena ini termasuk membela hadis. Sedangkan hadis itu dasar Islam. Kalau hadis ini kita nggak bela nih Pak, Islam bisa diacak-acak Pak. Bener. Makanya gurunya Imam Bukhari yang bernama Yahya bin Yahya berkata apa? Ad-difa'u anis sunnah ahabbu ilayya minad darb bisayf fi sabilillah. Membela hadis lebih aku sukai daripada berjihad dengan pedang dan panah. Kenapa? Karena membela hadis membela modal Islam ini, dasar Islam. Islam kan dasarnya Al-Quran, hadis. Lah kalau hadis kalau tidak kita bela, kita biarkan orang-orang seenaknya bawain hadis, bahaya Pak. Islam akan diacak-acak, Islam akan rusak ini Pak. Ya, wallahu a'lam. Sepertinya sudah masuk Isya ya. Setelah salat Isya insyaallah kita buka tanya jawab. Naam.